Zaman kuliah, kalian pernah tinggal bareng pacar gak? Nama gadis ini Haiyang. Menghadapi situasi yang memalukan ketika hidup bersama. Pagi ini dia sedang siapkan sarapan. Tiba-tiba perut sangat sakit. Semua orang pasti tahu alasan kenapa dia sakit perut. Tiba-tiba ada suara getok pintu. Ternyata ibu pacar datang. Haiyang langsung bangunin pacar yang masih tidur. Mereka sedang obrol. Pertama Haiyang ke kamar ganti pakaian dulu. Melihat ibu pacar sudah duduk. Dia perlahan keluar. Salam, Bibi. Nama kamu adalah Haiyang bukan? Iya betul. Tapi, kenapa kamu keluar dari sana? Aku ambil barang buat opa. Ada apa? Jadi siapa yang kasih siapa? Aku mau omong. Aku juga kasih barang buat opa. Iya udah. Tidak apa-apa. Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kalian berpikir saya tidak tahu apa? Bukan seperti itu Bibi. Aku harus berangkat kuliah, aku pamit dulu ya. Haiyang. Kenapa rambut belum kering sudah pergi? Setelah keluar dari rumah Haiyang masih sakit perut. Sekali ini terlalu lama dan sangat sakit. Haiyang memutuskan beli obat. Walaupun jual obat. Tapi dokter masih suruh dia harus periksa ke rumah sakit terlebih dahulu. Karena alasan sakit perut. Kemungkinan penyakit lain. Mendengar kata-kata itu, Haiyang mulai panik. Dia tidak berani omong sama ibu. Sendirian periksa ke rumah sakit. Pertama Haiyang ke dalam. Melihat adegan di depan. Dia sangat khawatir. Sekarang Haiyang melihat Ji Yu kemari. Ji Yu sudah buat perjanjian dulu jadi duduk di sebelah. Haiyang langsung berbalik badan. Setelah meriksa dia kembali ke tempat beli obat tadi. Kebetulan Ji Yu juga di sini. Di rumah sakit aku melihat kamu. Kau tidak lihat aku. Apa sih pura-pura seperti tidak kenal? Aku merasa tidak enak badan. Karena bertemu teman di tempat seperti ini. Bukannya karena tidak sehat makanya harus ke dokter. Karena aku takut soal aku ke rumah sakit akan menjadi gosip. Kalau begitu kamu jangan khawatir. Aku tidak merasa aneh ketika melihat kamu di sana. Dan juga tidak berpikir apa. Haiyang pulang dan kasih tahu pacar. Dan hasil tes harus menunggu berapa hari lagi. Tapi dia menghadapi soal ini tidak peduli. Membuat Haiyang sangat marah. Iya ampun. Apa sih kenapa takut? Tapi Ain. Iya. Sekarang kamu tidak panas. Kurus seperti itu pakai baju panjang tiap hari. Dan gadis sederhana ini adalah Ain. Dia belum pernah jatuh cinta. Tiap malam akan muncul mimpi yang aneh. Dan mimpi cium Hyunwoo di coffee shop. Jadi dia berhasil lolos dari kehidupan yang sepi. Ain kasih tahu soal mimpi itu ke Ji Yu. Ji Yu memutuskan akan bantu mimpi indah itu menjadi kenyataan. Malam semua rekan di coffee shop kumpul. Pertama dia simpan tempat duduk untuk opa. Kau dengar sekarang juga. Harus duduk lama. Tangan taruh di lantai. Lalu, jari-jari terjalin. Gimana? Merasa sangat enak kan? Tapi rencana tadi tidak terjadi. Dia duduk di samping orang lain. Untungnya Ji Yu membuat rencana kedua buat Ain. Adalah waktu pria itu sedang ambil air. Kasih kesempatan untuk bertemu. Ain ambil alasan ingin pergi beli minum. Akhirnya bisa dekat Hyunwoo. Tapi gadis ini telah lepaskan mereka. Sekali lagi hancurkan suasana ini. Ain minum banyak dan kesal sama Ji Yu. Sekarang Hyunwoo keluar. Dan peduli karena Ain minum terlalu banyak. Ain bilang. Dalam mimpi aku sudah cium suatu orang. Sepertinya orang itu adalah opa. Omong apa? Aku suka kamu. Aku suka kamu. Jadi baru cium kamu dalam mimpi. Oh gitu. Aku juga suka Ain. Apakah kita menjadi pacarnya? Menghadapi kalimat ini,
Hyunwoo cari alasan untuk menolak Ain. Dia kasih tahu ke Ji-yu. Ji-yu langsung jelasin buat dia mengerti. Kamu tahu cara jatuh cinta pada orang lain. Maksudnya gimana? Jelas aku tahu. Mengejar cinta alami. Bukan yang itu. Pertama tidur dulu baru cinta nanti. Kenapa harus ada cinta seperti itu? Intinya membuat orang lain merasa lebih nyaman. Kau mengerti? Dalam kelas hari ini, guru kasih makalah penelitian akhir. Ain, Ji-yu dan Haiyang satu grup. Tapi Ji-yu ingin pindah grup lain. Ternyata Ji-yu dan Haiyang punya masa lalu spesial. Ini adalah gadis paling membumi yang saya kenal. Ji-yu mau tidur. Tapi melihat pacar tidak gunakan langkah-langkah keamanan. Dia langsung bawa barang punya pacar keluar. Pacar mohon maafkan dia. Ini bukan pertama kali dia membuat kesalahan. Menghadapi tindakan tidak tanggung jawab ini, dia memilih untuk putus. Ji-yu sendirian pulang ke rumah. Ada orang ikut dari belakang. Ji-yu langsung lari. Dan mau serang balik. Ternyata itu adalah mantan pacar. Ternyata dia datang berharap bisa kembali. Tapi Ji-yu tidak mau mengerti pria ini. Lalu pria ini mulai omong kasar. Kamu berpikir orang lain suka sama kamu makanya baru mau dekatin. Bukan karena kamu terlalu buka. Kata-kata ini membuat Ji-yu marah. Dia terus memukuli mantan. Untungnya ada orang muncul. Hentikan mereka. Tapi HP dia telah pecah karena Ji-yu. Dia berbalik dan pergi. Ji-yu panggil pria itu. Kasih aku no HP. Apa? Aku mau minta no HP kamu. Saya sudah punya pacar. Ini untuk fee service HP. Saya harus tanggung jawab. Malam Ji-yu sedang minum ada suara bel pintu. Buka pintu ternyata orang kemarin. Ternyata dia adalah Seobin baru sewa kamar di lantai bawah. Dia adalah seorang koki. Karena Ji-yu adalah pemilik tempat kosan ini. Kali ini Seobin ingin meriksa kondisi rumah. Tidak menyangka pemilik adalah Ji-yu. Besok dia melihat Seobin renov resto. Dia menelepon agen. Ternyata rumah Seobin sewa telah dibuat lubang sama pemilik. Jadi baru datang untuk melihat kondisi sama pemilik. Malam Ji-yu beli pohon kirim ke resto Seobin. Pertama untuk minta maaf. Kedua ucapkan semangat buat Seobin. Tapi sekarang ada seorang gadis datang dengan pohon yang sama. Ada wanita. Ternyata dia adalah kakak Seobin. Jika adalah pacar. Melihat kita dekat mungkin tidak akan senang. Next aku akan lebih hati. Gak usah khawatir. Adik aku sudah 3 tahun tidak punya pacar. Apa? Bukannya kau bilang punya pacar? Kamu omong apa sih? Jangan bercanda soal ini. Tidak punya pacar. Aku sudah bohong. Kenapa harus seperti itu? Aku orang seperti itu. Ji-yu berbalik dan langsung pergi. Kakak Seobin undang dia minum bersama lain kali. Melihat mata punya adik. Kakak sepertinya sudah melihat harapan.